Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Zulia Putri dengan NPM 24782027. Di sini saya akan membuat video hands-on terkait dengan lab 8. Kita lihat pada lab 8 ini akan menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function beserta contoh program dari masing-masing konsep secara hands-on, lalu menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Yang ketiga, deskripsi tugas, dan yang terakhir menjelaskan implementasi dan hasil running program. Kita langsung masuk pada perintah yang pertama, yaitu menjelaskan terkait konsep generator, iterator, dan lambda function. Jadi generator ini merupakan jenis iterator khusus yang dibuat menggunakan fungsi biasa, tapi menggunakan keyword yield untuk menghasilkan nilai satu persatunya. Generator ini itu sangat efisien dalam hal memori karena tidak menyimpan datanya itu di memori. Generator itu bisa kita bayangkan seperti saat kita tuh punya mesin pencetak angka, tapi dia tuh nggak mau cetak semua angkanya sekaligus karena itu bisa memberatkan. Misalnya kita mau cetak 1 juta angka, tapi kita tuh mau cetaknya itu 1 angka dulu, lalu cetak angka berikutnya kalau diminta. Itu bisa kita bayangin generator itu seperti itu. Lalu biasanya tuh kan kita buat fungsi itu pakai return, tapi return itu bakal langsung ngembaliin nilai dan menghentikan fungsinya. Sedangkan kalau misalnya pakai yield, itu dia bakal ngembaliin satu nilai dulu, lalu fungsi itu di-pause dan dilanjutkan lagi dari titik terakhir saat dipanggil. Ciri generator itu tentunya tadi dia tuh pakai yield bukan return, lalu saat dipanggil itu dia nggak langsung jalan tapi harus pakai next atau for loop dulu. Terus dia nggak bisa diulang dari awal kecuali dibuat ulang. Generator ini sangat berguna karena generator tuh tidak menyimpan semua hasilnya itu di dalam list. Jadi cocok untuk data besar dan membuat memori itu jauh lebih hemat. Terus generator itu efisien karena dia bisa memproses datanya itu satu persatu tidak sekaligus. Langsung saja di sini kita masuk ke contohnya. Untuk generator di sini saya menggunakan perhitungan angka genap sebagai contohnya. Kita langsung definisikan deret genap di sini saya akan tulis dulu contohnya. Jadi di sini itu kita definisikan dulu fungsi generatornya. Terus fungsi ini tuh menerima satu parameter yaitu n atau batas akhir dari deret genap nanti. Terus kita di sini juga menggunakan range 2 n plus 1, 2 ini itu dia nanti bakal dimulai dari 2 sampai n karena range-nya
tidak termasuk ujungnya, jadi kita pakai n plus 1. Lalu 2 ini agar dapat angka genap aja. Terus nanti variabel i itu bakal berisi angka genapnya satu persatu. Nah, yield ini itu yang bikin fungsi ini itu jadi generator. Dia mengembalikan nilai i, tapi dia nggak keluar dari fungsi ini. Berikutnya di sini kita manggil si generatornya. Kita manggil fungsi deret genap 10 dan menyimpannya di variabel gen, sehingga nanti variabel gennya bukan list tapi generator objek. Lalu generatornya belum langsung jalan. Kalau seperti ini, baru jalan itu saat kita panggil next atau gunakan for loop. Di sini kita gunakan for loop untuk mengambil satu persatu hasil dari generator tadi. Setiap angka nanti akan berisi yang dikembalikan oleh yield tadi, lalu bakal ditampilkan ke layar. Kita coba jalankan. Error, nah dia kurang ini di sini, kurang apa? Sama dengan. Kita jalankan lagi. Nah, di sini bisa kita lihat dia hasil runningnya ada bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10 sampai terakhirnya 10. Dan yang keluar juga di sini bilangan genap semua. Jadi itu merupakan contoh generator yang dimana dia itu pakai yield tadi, nggak pakai return. Kita lanjut ke konsep iterator. Jadi iterator ini tuh adalah objek yang bisa diiterasi atau di loop satu persatu. Biasanya digunakannya itu dalam perulangan atau for. Objeknya itu seperti list, tuple, string, dan dictionary itu sudah merupakan iterable. Tapi untuk akses elemennya satu persatu secara manual itu kita perlu menggunakan iterator. Di iterator ini itu terdapat dua metode penting, yaitu iter untuk mengembalikan iterator itu sendiri dan metode next untuk mengembalikan elemen berikutnya dari urutan. Terus nanti kalau misalnya sudah habis, itu bakal memunculkan stop iterator. Kita langsung masuk pada contohnya aja. Kita hapus dulu yang ini. Di sini yang pertama, saya akan buat kelas dulu bernama ganjil iterator.
Di sini tuh kita buat kelas bernama ganjil iterator. Jadi nanti kelas ini tuh bakal menjadi iterator untuk menghasilkan bilangan ganjil. Terus seperti biasa, init itu merupakan konstruktor fungsi yang dijalankan saat objeknya itu dibuat. Terus self angka 1 ini di sini kita mulai dari angka ganjil pertama yaitu 1. Terus self batas itu batas akhir dari iterasi. Nanti kita kasih batas akhirnya itu berapa. Lalu def iter ini tuh metode wajib agar bisa di loop yang ada biar objeknya itu nanti bisa di loop. Lalu berikutnya next ini tuh bisa dipanggil manual atau nanti bisa dipanggil otomatis oleh for. Terus di sini kita cek menggunakan if else. Di sini kita bakal cek apakah masih di dalam batas, kayak angkanya itu masih di dalam batas. Kalau misalnya iya, nanti akan menyimpan angka saat ini ke hasil. Terus nanti angkanya itu bakal ditambah dengan angka 2 biar lompat ke angka ganjil berikutnya, lalu nanti mengembalikan hasil. Kalau misalnya enggak, kita lanjutin lagi. Kalau misalnya enggak, kita kasih stop iteration untuk berhentiin loop-nya. Karena ini iterator, jadi dia harus pakai stop iteration ini. Kita lanjutin lagi. Di sini kita buat objek iteratornya itu dengan batas 15. Terus sekarang ganjil ini tuh adalah objek yang bisa di loop ya. Terus di for ini tuh kita mulai loop dari iterator ganjil. Di step iterasi nanti Python bakal otomatis panggil next dan simpan hasilnya itu ke nilai. Kita coba langsung jalanin. Bisa kita lihat di sini sudah keluar bilangan ganjil sampai batasnya, yaitu tadi batasnya 15. Terus bisa kita lihat kalau misalnya iterator itu dia pakai method init, pakai method iter dan juga next. Jadi kalau iterator ini dia tuh pakai objek iter dan juga next. Sedangkan kalau misalnya generator tadi itu dia fungsi biasa tapi pakai keyword yield dan dia nggak pakai return. Terus kalau iterator ini kita kayak buat dulu kelas secara manual, sedangkan kalau misalnya tadi generator itu tuh kayak cuma fungsi biasa kan. Si iterator ini juga sintaksnya lebih panjang, seperti yang bisa kita lihat tadi kan yang generator itu lebih singkat ya, lebih sederhana. Terus untuk iterator ini, kalau dia mau berhentinya itu harus ada raise in stop iterationnya sendiri. Kalau misalnya generator tadi, dia tuh berhenti saat tidak ada lagi yieldnya.
Kita lanjut ke penjelasan berikutnya, kita akan menjelaskan tentang lambda function. Jadi, lambda itu merupakan fungsi anonim atau tanpa nama di Python. Biasanya itu dipakai untuk fungsi sederhana yang terdiri dari satu baris ekspresi saja. Kadang kita tuh cuma butuh fungsi kecil, misalnya tuh hanya untuk sekali pakai atau dalam fungsi lain. Jadi biar cepat, kita tuh pakai lambda. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya akan mencontohkan penggunaan lambda secara sederhana. Di sini bisa kita lihat itu ada fungsi lambda yang kita kasih nama kali 2. Terus dia menerima satu parameter x dan mengembalikan nilai dari hasil x kali 2. Terus di sini dipanggil fungsi kali 2 tadi dengan argumen 5, yang dimana nanti itu berarti bakal jadi 5 kali 2 yang bakal menghasilkan output 10, terus nanti bakal dicetak ke layar. Kita langsung coba. Bisa kita lihat di sini hasilnya tuh 10 sesuai. Kita masukin argumennya 5. Terus di sini saya bakal coba bandingin sama fungsi biasa. Jadi yang atas ini itu fungsi lambda, sedangkan yang ini tuh fungsi biasa. Bisa kita lihat kalau misalnya kalau kita pakai lambda itu jauh lebih sederhana, jauh lebih singkat dibandingin kalau misalnya kita tuh pakai fungsi biasa. Tapi tetap aja nanti ini tuh outputnya tuh sama. Bisa kita lihat hasilnya tuh sama, tapi cara penulisannya di sini tuh berbeda. Berikutnya, menjelaskan terkait konsep file processing beserta contoh programnya secara hands-on. Jadi, konsep file processing di Python itu merujuk pada kemampuan untuk membuka, membaca, menulis, dan memodifikasi file seperti txt, CSV, JSON, dan lain-lain menggunakan kode. Yang dimana ini tuh penting untuk menyimpan data itu secara permanen atau untuk membaca konfigurasi, membuat laporan, dan hal lainnya. Di file processing ini tuh ada 3 mode, yaitu W untuk write, jadi itu buat nulis. Tetapi kalau kita pakai W ini, dia bakal nulis dan menghapus isi yang lama. Terus ada A untuk append, itu untuk menambahkan data ke akhir file tanpa menghapus data sebelumnya. Terus ada R, artinya moderate, tentunya itu untuk membaca isi file itu. Langsung saja saya contohkan. Di sini saya bakal pakai file txt. Kita hapus dulu.
Di sini bakal saya namain catatan.txt menggunakan modenya itu W biar kita bisa nulis. Terus di sini saya bakal nulis apa ya? Ini aja. Ini itu untuk mode yang write atau nulis, jadi kita bakal nulis ini nanti. Terus kita yang kedua kita bakal nambah data lagi. Di sini kita bakal tambah catatan baru. Kita inputkan sendiri dari programnya. Tambahannya apa? Kita masukin modenya append untuk nambah data ke akhir filenya nanti. Terus tapi nanti isi yang sebelumnya itu nggak kehapus, cuman ditambahin aja. Terus untuk menampilkan semua isi dari file ini, kita pakai mode R untuk read.
Kita coba jalanin. Di sini kita diminta untuk masukin catatan tambahan tadi. Bisa kita lihat di sini itu menampilkan isi file yang pertama kita tulis tadi, yaitu ini, hari ini saya pergi ke pantai. Terus ditambahkan data baru atau catatan baru menggunakan mode A atau append itu tadi. Sini kita udah tambahin, di sini kita udah tambahin. Terus filenya itu dibaca menggunakan mode R atau read, sehingga semua isi filenya itu muncul gitu. Bisa kita lihat juga di sini, kayak kan kita ada data ini kan, tulisan catatan ini kan sebelumnya, itu nggak kehapus kalau misalnya kita tuh pakai mode append ini. Di catatan yang lama itu tetap ada gitu, meskipun kita masukin catatan tambahan yang baru. Terus di sini juga kita udah bisa baca semua isi filenya, dari yang tulisan yang catatan yang pertama, terus catatan yang telah ditambahkan, kita bisa baca semua menggunakan mode R atau read-nya. Terus kita lanjut ke deskripsi tugas. Jadi pada lab 8 ini kita akan menambahkan beberapa menu, yaitu mengunduh riwayat data suhu dan kelembapan semua ruangan ke sebuah file. Lalu yang kedua, membaca data riwayat suhu dan kelembapan dari sebuah file dalam format yang mudah dibaca. Lalu yang ketiga, mencari ruangan dengan suhu tertentu menggunakan implementasi dari lambda function, yang dimana nanti fungsi-fungsi dari menu ini itu akan ditambahkan pada modul main. Saya bakal di lab 8 ini saya menggunakan JSON untuk file processingnya. Pada menu pertama itu kita disuruh menambahkan menu untuk mengunduh riwayat kan. Kita bisa lihat di sini. Saya telah menambahkan fungsi-fungsi untuk menyimpan data ke file. Filenya di sini saya menggunakan JSON. Pada baris pertama ini nanti tuh bakal buat folder logs jika belum ada. Bakal otomatis itu buat folder logs kalau misalnya itu belum ada. Lalu berikutnya bakal membuat dictionary kosong. Nanti ini tuh digunakan untuk menyimpan data dari setiap ruangan. Lalu ini ada fungsi for room in room list. Nanti dia bakal melakukan perulangan terhadap objek ruangan. Nanti semua objek room itu bakal dianggap memiliki atribut nama ruangan dan riwayat. Setelah itu, seluruh data ruangan dikumpulkan ke dalam semua data. Lalu, fungsinya nanti itu bakal masuk ke blok try.
dan nyimpan semua data itu ke file JSON. Berikutnya ada menu 2 untuk membaca data riwayat dari sebuah file. Di sini bisa kita lihat pada program saya ini. Jadi fungsi ini itu tugasnya untuk membaca data riwayat sensor dari file JSON. Memiliki parameter opsional file name yang secara defaultnya itu dia bakal mengarah ke logs data sensor JSON-nya. Pada baris pertama itu dia bakal meriksa apakah nama dengan file tersebut itu benar-benar ada atau enggak. Kalau misalnya tidak ditemukan, fungsi langsung mengembalikan nilai false dan pesan file tidak ditemukan. Terus kalau misalnya filenya tuh ada, kayak ini tuh pertama tuh kita cari dulu nama filenya. Dan kalau misalnya ada, dia bakal masuk ke blok try untuk nyoba buka dan baca. Jadi baris ini dengan mode R ini itu untuk buka file dalam mode baca R, lalu dengan menggunakan konteks switch, file akan otomatis ditutup setelah selesai digunakan. Lalu baris data sama dengan JSON load F ini itu untuk baca isi file dan mengkonversinya dari format JSON menjadi struktur data Python yang biasanya itu dictionary. Terus kalau misalnya itu berhasil, nanti fungsinya tuh bakal mengembalikan true dan data dari hasil pembacaan tersebut. Terus menu yang ketiga itu mencari ruangan dengan suhu tertentu. Sini kita pada kode saya sudah diimplementasikan. Jadi kita definisikan fungsi dengan nama cari ruangan berdasarkan suhu yang menerima parameter target suhu atau suhu yang akan dicari atau dibandingkan dengan mode pencarian defaultnya itu equal, bisa juga above atau below. Terus kita inisialisasi list kosong untuk menyimpan hasil ruangan yang cocok dengan kriterianya nanti. Terus di sini bakal melakukan iterasi untuk setiap objek room dalam room list. Terus dicek apakah mode pencariannya itu equal atau sama dengan. Terus kita bakal melakukan filter terhadap data riwayat suhu dan memilih hanya data yang suhunya dengan elemen pertama 0 setelah dibuatkan round sama dengan target suhu. Jadi nanti itu kita bakal cari suhu berdasarkan kriteria yang udah ditentukan. Terus nanti hasil filter ini yang udah dikonversi ke list dan disimpan di match ini. Terus kalau misalnya modenya itu above, itu suhu yang dicari lebih besar dari target suhu. Terus kalau misalnya modenya itu below, maka data suhu yang dicari itu pasti lebih kecil daripada target suhunya. Terus kalau misalnya modenya itu nggak valid, itu nanti match-nya bakal dikosongkan. Jika ada data yang cocok dengan kriteria dan list match-nya itu nggak dikosongin, maka tambahkan tuple nama ruangan ini match ke list hasilnya. Terus nanti di akhir itu bakal ngembaliin list hasil berisi nama ruangan dan data suhu yang sesuai dengan kriteria yang udah disebutin tadi. Itu merupakan implementasi jadi ini tadi tuh merupakan implementasi dari
tugas lab 8 udah saya lakuin. Kita coba untuk menunjukkan hasil running dari program. Bisa kita lihat programnya itu udah bisa berjalan. Kita bakal cobain tambah ruangan. Kita bakal nambahin 2 ruangan. Lebih nggak apa-apa deh, 1 lagi. Terus kita tampilkan data semua ruangan. Terus kita lihat riwayat sensornya dari dapur gitu ya. Terus kita lihat ringkasan riwayatnya. Ini masih lab 7. Nah, berikutnya kita bakal simpan riwayatnya tadi itu ke file. Ini udah masuk ke lab 8, yaitu menu yang kita tambahin tadi. Nyimpan riwayat ke file. Filenya di sini yang saya gunakan itu file JSON. Kita cobain. Bisa kita lihat data berhasil disimpan ke file JSON. Lalu kita bakal baca menu yang kedua yang harus ditambahkan pada lab 8 ini itu kita baca riwayatnya dari file yang udah kita simpan tadi. Bisa kita lihat ini isi dari filenya tadi, kita bisa baca. Bisa kita lihat ada suhu, kelembapan, dan juga waktunya. Sama kayak riwayat yang kita save tadi ke filenya. Sudah berhasil. Lalu menu terakhir yaitu cari ruangan berdasarkan suhu pakai lambda function. Itu menu yang ketiga ini. Di sini kita bisa pilih mode pencarian, itu kita mau suhunya itu sama dengan, lebih besar atau kurang dari. Di sini kita coba untuk kurang dari, yang artinya 3 ya. Kurang dari, masukin suhunya, saya mau 30 derajat. Nah, nanti di sini bakal keluar suhu sesuai dengan kriteria yang tadi udah kita masukin, yaitu kurang dari 30 derajat Celcius. Di sini langsung keluar keterangannya. Nih, dapur memiliki 3 data yang sesuai. Terus kita bisa lihat nggak ada ya yang lebih dari 30, jadi artinya udah sesuai. Terus kamar tidur memiliki 1 data yang sesuai. Lihat dia kurang dari 30. Terus gudang memiliki 1 data yang sesuai juga. Jadi kita udah berhasil menambahkan menu yang terakhir, yaitu tadi menunya untuk cari ruangan berdasarkan suhu tertentu. Semua perintah yang ada di lab 8 itu telah saya lakukan atau telah saya implementasikan dan juga berhasil untuk dijalankan.
mungkin itu saja video yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.